Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat pasal 11 ayat ke-34. Saya mohon maaf, beberapa kali mungkin saudara kecewa karena saya tidak memberikan pemahaman Alkitab. Itu dikarenakan saya batuk sudah beberapa minggu atau sudah hampir sebulan lebih. Terkadang parah, terkadang ya ringan. Jadi ketika batuk saya sangat parah, sehingga tidak henti-henti, saya tidak bisa fokus atau konsentrasi untuk mempersiapkan bahan yang sorenya saya akan berikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab itu bantu doa, semoga pemahaman Alkitab kita ini bisa berjalan dengan lancar dan Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan bacakan dalam Imamat pasal 11 ayat ke-34 dari Alkitab saya terjemahan lama. Segala makanan dalam bekas itu yang hendak dimakan dan yang ada air di atasnya yaitu haramlah. Dan segala minuman yang hendak diminum yang dalam bekas yang demikian yaitu pun haramlah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Imamat 11 ayat ke-34 berbicara tentang air najis keluar dari makanan yang kena bangkai binatang haram. Bapak Ibu, air itu artinya kepuasan, kesukaan. Ada dua macam kesukaan. Yang pertama dari Tuhan. Yohanes 7 ayat ke-38 hingga 39, Yohanes 4 ayat ke-14. Macam yang lain ialah kesukaan berdosa yang seketika. Yohanes 4 ayat 13, Ibrani 11 ayat ke-25. Banyak orang yang diperhamba oleh kesukaan dunia atau dosa ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, air najis karena kejatuhan atau kena bangkai binatang haram adalah kesukaan atau kepuasan yang timbul dari perkara-perkara hawa nafsu. Misalnya, kesukaan orang yang benci karena melihat musuhnya celaka, menderita. Kesukaan karena sukses-sukses penipuan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Kesukaan hawa nafsu dalam perzinahan, bahkan segala kesukaan perkara-perkara dunia yang najis. Ini najis, harus dibuang sekalipun air, sekalipun ada kesukaan. Najis. Orang yang toh minum air kesukaan yang najis ini, maka ia akan menghinakan kesukaan yang suci dari Tuhan. Lukas 5 ayat ke-39. Tentu setan berkata, tidak apa-apa, sedikit-sedikit saja, tetapi ini najis di mata Tuhan. Dan dia menolak makanan yang najis. Daniel 1 ayat ke-8. Sebab itu ia tinggal dalam kesukaan Tuhan dan dipuaskan serta diberkati Tuhan sangat limpah. Sebab itu ia tinggal dalam kesukaan Tuhan dan dipuaskan serta diberkati Tuhan sangat limpah. Dunia ini limpah bahkan banjir dengan air yang najis ini. Kita harus betul-betul mencamkan untuk tidak minum air najis ini, tapi membuang habis-habisan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, kalau dengan sengaja minum, ini dosa yang kuat. Sebab dengan sengaja, penuh keinginan, akan tumbuh dengan cepat. Ingat, yang menabur dalam hawa nafsu akan menuai kebinasaan. Galatia 6 ayat ke-7 serta ayat ke-8. 2. Jangan menunda membuang. Buang dan tinggalkan, supaya jangan kena tipu daya dosa. Ibrani 3 ayat 13. Membuang harus sekarang, hari ini. Ibrani 3 ayat ke-15. Siapa yang menyimpan kerinduan yang salah, itu sudah kena tipu daya dosa, sudah masuk jerat iblis. Orang yang lepas oleh Tuhan hari ini, sekarang ia membuang, tidak memberi kesempatan atau tempat pada iblis. 4 ayat ke-27. Dan yang ketiga, orang yang keras hati tidak mau taat firman Tuhan, termasuk yang menunda
itu melawan firman Tuhan. Efesus 4 ayat ke-27, Amsal 22 ayat 3, serta Yeremia 4 ayat ke-14. Orang suci itu sama sekali tidak mau coba-coba berdosa, tetapi menjauhkan diri. Amsal 16 ayat ke-17. Dan yang keempat, tadi yang pertama, ya kan, kalau dengan sengaja, ya kan, minum, ini dosa yang kuat. Yang kedua, jangan menunda membuang, buang dan tinggalkan. Dan yang ketiga, orang yang keras hati tidak mau taat firman Tuhan, termasuk yang menunda. Dan yang keempat, orang yang minum air najis ini akan kehabisan kesukaan dari Tuhan, sehingga tidak tahan dalam kesucian. Mazmur 119 ayat ke-92, ya. Dan tidak lagi ada gairah bertekun dalam perkara-perkara dari atas, sehingga makin lemah, makin keras hati dalam dosa, makin jahat, dan makin lanjut dalam dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan kena tipu daya dosa. Bertobat sekarang. Akibat yang paling ngeri yaitu dosa yang menjadi sempurna, tidak lagi mau bertobat. Pengkhotbah 12 ayat 1, Wahyu 9 ayat ke-21. Jangan keras hati, buang air manis itu, pecahkan semua bejalanya, harus mau rugi. Ibrani 11 ayat ke-25. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, makanan yang keluar air najis jangan dihidangkan, buang. Beberapa orang yang memberitakan firman Tuhan atau memberi nasihat, nyanyi-nyanyian, saran-saran, kesaksian, karena dalam arti tanda kutip kena pengaruh bangkai-bangkai yang najis, kata-kata humor cabul atau cerepet-cerepet dalam arti tanda kutip, kata-kata berita-berita yang menguatkan kebencian, menjelekan golongan tertentu, sehingga memuaskan pendengar-pendengarnya. Kadang-kadang dengan politik atau apa saja yang dapat memuaskan pendengar. 2 Timotius 4 ayat ke-3 hingga ke-4. Ini seperti makanan kena bangkai haram yang keluar air najis, harus dibuang. Jangan pemberitaan firman Tuhan, nyanyi-nyanyian, kesaksian, nasihat, saran-saran kita ada kepuasan najis bagi pendengar-pendengarnya, tetapi memperkenankan Allah. 1 Petrus 4 ayat ke-11. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua air minum yang kena menjadi najis, mula-mula air itu baik, tidak najis, tapi sekarang menjadi najis. Inilah kesukaan dari Tuhan yang mula-mula suci, tetapi karena pengaruh bangkai najis lalu menjadi najis. Di dalam roh Tuhan ada kesukaan, ada kesucian, dan ada kebebasan. Tetapi jangan ini dipakai untuk menuduh kejahatan, ya kan? Jangan karena sebagai seorang beriman atau hamba Tuhan yang dipercayai lalu memakainya menuruti hawa nafsunya sehingga menjadi najis. Galatia 5:13 atau 1 Petrus 2 ayat ke-16. Kesukaan seperti ini menjadi najis, kualitasnya berubah. Kadang-kadang orang yang bodoh dalam arti tanda kutip tidak tahu, tetapi Allah tahu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, usia minum kesukaan dari Tuhan, tetapi kemudian dalam kelimpahan puji, ia ingin puji, menjadi sombong dan ingin kesukaan. Coba-coba kemuliaan imam 2 Tawarin 26 ayat 16 sekarang menjadi najis sebab demawa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yudas yang dipercayai uang lalu ingin memiliki sendiri, sehingga ingin akan uang ini menajiskan dia, menjadi pencuri. Yosafat dibesarkan Tuhan,
lalu ingin lebih populer, kemudian menghalalkan segala perkara. 2 Tawarin 18 ayat 1. Juga Gideon, saudaraku, Daud yang dipercayai Tuhan tiba-tiba kena bangkai najis sehingga airnya najis. 2 Samuel 12 ayat ke-7. Seringkali dalam hal-hal seperti ini Tuhan menggerakkan seorang nabi, tetapi jangan digerakkan karena sombong seperti Nabi Miriam. Bilangan 12 ayat 1 hingga ayat kedua. Biarlah kesukaan kita tetap murni, jangan kena pengaruh bangkai-bangkai kenajisan. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus